Dan kita pindahnya jangan diangkat full, karena kalau diangkat full Bapak Joni, temannya Bapak Joni akan pergi langsung. Oke, langsung aja kita angkat. Halo farmer, kembali lagi bersama kita Tani Muda, Tani Muda. Nah, sekarang pagi hari ini kita akan bincang-bincang lagi bersama Bapak Ragil, Bro Ragil. Dan sekarang kita udah kedatangan tamu, yaitu Jago Putih. Ini dari mana ini? Datang dari mana? Dari kandang. Dari kandang ya. Oh, oke. Jadi kita kedatangan Am Jago. Nah, pada hari ini kita akan ngebahas yaitu traktor ayam. Apa itu traktor ayam? Jadi nanti kita akan jelaskan. Oh, bukan dijelaskan sama Pak Jago. Jangan. Nanti Pak Jago ini lagi ngambek. Mau memperkenalkan ayamnya dulu. Jadi siapa namanya? Joni. Namanya Joni. Joni akan menawarkan kemampuannya Oke. sebagai seorang Pejantan. traktorer. Nah, oke. Jadi kalau misalkan di pertanian organik atau permakultur, kita menggunakan ayam sebagai traktor. Jadi kita buat kandang seperti ini, terus yang kita bisa pindah-pindahkan. Jadi dia nggak permanen. Di sini. Jadi dia bisa dipindah-pindahkan. Ya. Nah, itu tadi. Jadi kita akan, jadi si ayam dia di dalam kandang nanti dia akan mungkin Bapak agak kesini, nanti takutnya nggak ke frame. Kasihan ayamnya, nanti dia ini nggak masuk ke kamera. Oke, jadi ayam di dalam, kita akan mencari, awal-awal kita akan mencari tempat yang banyak rumputnya dulu, gulma, yang seperti yang kemarin kita bahas tentang gulma. Nah, ini gulma ini apa kemarin tentang gulma? Bisa jelasin lagi? Gulma itu tanaman yang tumbuhnya tidak kita kandakin. Ya. Nah, jadi traktor ayam ini nanti dia akan membasmi semua gulma-gulma itu. Bukan membasmi seperti, ya membasmi sih. Membersihkan. Jadi selain mereka membersihkan, mereka juga akan memberikan pupuk ke tanahnya. Jadi ketika mereka buang kotoran, mereka akan memberikan pupuk di situ. Jadi traktor jalan, pupuk juga jalan. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampau. Jadi kita bisa masukin ya 2 atau 3 ayam di dalam kandang. Kalau misalkan tidak mau terlalu padat, mungkin cuma 2-3 ayam. Jadi ini bisa juga cocok untuk di perkotaan. Kalau misalkan mau, kalian bisa bikin kandang ayam seperti ini. Jadi tidak perlu permanen, jadi bisa dipindah-pindah. Nah, terus ketika ayamnya bertelur, kita juga bisa panen. Kita bisa ambil telurnya. Kita bisa kalau mau diambil tinggal diangkat aja, terus diambil telurnya seperti itu. Dan kalau ayam, kalau misalkan di perkotaan bingung cari makannya, bisa limbah-limbah makanan. Contohnya seperti kalau misalkan setelah makan tidak habis, kalian bisa taruh di tempat, terus kumpulkan sampai banyak, setelah itu kasihkan ke ayam. Mungkin dari pagi sampai sore kalian pasti adalah sampah-sampah dari dapur, sisa limbah makanan tuh pasti ada. Terus sorenya kalian bisa kasih makan ke ayam. Jadi ini udah worth it banget untuk di perkotaan. Bagi yang tidak ingin capek-capek untuk menggemburkan tanah, Bapak Joni mempunyai skill. Kan kita pindah, kita harus kasih karbon. Jadi kita harus kasih karbon. Nah, karbonnya itu kita bisa dapatkan dari daun kering. Ya, jadi limbah mulsa. Jadi daun kering nanti kita bisa taruh ke daerah yang setelah ditempati oleh ayam ini, dan supaya nanti bau kotoran ayamnya
menyebar kemana-mana ke tetangga atau ke ini. Takutnya ada nanti tetangga yang protes, wah kenapa ini bau. Nah kita bisa taruh si daun kering setelah kita pindah. Tak perlu menyemprot, tidak perlu ya. menggunakan racun, itu yang paling penting. Ya paling penting tidak perlu menggunakan racun, betul sekali. Jika- Kenapa bahayanya kalau misalkan menyemprot, Bapak? Wah, sangat berbahaya. Karena kita di situ menyakiti Banyak Jutaan makhluk ya, makhluk, jutaan banyak makhluk makhluk. ya. makhluk Yes. yang di dalam tanah, kemudian tanah keruh, Rusak. subur, kesuburannya. Iya, seperti mikro dan makroorganisme yang kita bahas di video sebelumnya, kita sudah bahas itu. Dan kalau misalkan kita semprot menggunakan racun, Iya. dia otomatis semua yang kita bangun dari awal tadi, yang kita membangun makroorganisme yang untuk kesuburan tanah, dia akan hilang kalau misalkan kita menggunakan racun ya. Iya. Kemudian selain dia memusnahkan rumput, kemudian mikroorganisme dalam tanah, racun sejenis untuk seperti itu ya. Ya, Itu juga mempunyai efek residu, namanya residu pestisida. Jadi residu pestisida ini berbahaya untuk manusia. oke. Mungkin kita menyemprot untuk membasmi rumput, setelah itu Ya. kita tanaman untuk konsumsi. Ya. Nah, nanti tanaman itu kita konsumsi, di situ tanaman itu menyerap hara dari dalam tanah yang sudah kita racunin. Efek residu dari racun itu tadi juga Oke. ada pada kita makan. Seperti itu. Dia akan, jadi dia racunnya itu akan mengendap di bawah tanah. Ya. Dan ketika kita lagi syuting Dia ini sepertinya mau ikut keluar guys. keluar karena iri sama Iri. Pak Joni. Bapak Joni ini. Oke, kembali lagi. Jadi ketika kita semprot racun ke rumput, dia akan meresap juga ke. Jadi selain merusak ekosistem juga menimbulkan residu, yang mana residu itu juga sangat berbahaya. Berdampak juga terhadap Ya. diri kita ya. Jadi kalau misalkan kita semprot dengan racun rumputnya, si tanah akan meresap racun itu, dan ketika kita tanamin tanaman, si tanaman dia akan mengambil unsur hara yang di tanah, dan di tanah itu sudah terkandung racun. Ya, karena tanah Disemprot sakit, di itu ya. Jadi di sayuran kita juga akan ada efek racunnya efek juga. racun juga. Racun juga. Wah, bahaya banget. Oh ya, saya mau nambahin satu lagi. Jadi kenapa ini banyak ada kawat-kawat yang lebihnya ini? Karena ini dia akan melindungi dari si predator. Jadi kalau misalkan ada predator masuk, dia akan kena ini duluan, jadi dia nggak jadi masuk. Dan juga di sini, di bawah sini kita ada penahannya. Jadi kalau misalkan kita buka ini, kita buka, kan ada kawat lagi di bawah. Nah ini dia akan melindungi dari si predator untuk supaya tidak masuk. Karena di sini tengah hutan, jadi banyak predator hutan yang banyak mengincar temennya Bapak Joni ini. Jadi kalau misalkan kita pindahkan, kita harus buka dulu, lepas landas dulu, buka penguncinya supaya bisa lepas landas. Handremnya dilepas ya. Handremnya dulu dilepas, dan juga mungkin, nah ini yang di atas juga. Oh, iya. Ini juga penahannya. Ini bisa dipegang juga. Oke. Sekarang si traktor ayam sudah siap untuk dilepas Geser. landaskan. Digeser. Kita pindah dulu ini. Dan kita pindahnya jangan diangkat full. Karena kalau diangkat full, temannya Bapak Joni akan pergi langsung. Oke, langsung aja kita angkat. Kita angkat pelan-pelan. Oke. Pindahkan di tempat yang banyak rumput. Pelan-pelan. Oke. Oke, sip. Nah, setelah kita pindahkan di tempat yang banyak rumputnya, kita langsung bisa tahan lagi kawat-kawatnya untuk pelindung predator dengan kayu lagi. Oke.
Teman Bapak Joni sudah siap untuk membersihkan gulma-gulma yang kita tidak ingini. Nah, sudah selesai, simple, quick, cepat, praktis. Oh, sini Bapak lagi. Higienis dan tidak perlu mengeluarkan biaya mahal untuk membeli traktor. Dan nanti kita akan lihat, si ayamnya akan memakani rumput-rumput yang ada di bawah. Kalau misalkan kita lihat, nah, mereka makan. Oh ya, air minumnya lupa. Fungsinya tinggal ke sini. Oke, jadi kalian bisa sekreatif mungkin untuk membuat kandangnya. Entah pintunya mau 2, mau 3, mau 4, mau Walaupun nggak harus persegi ya, bisa jajar genjang. jajar genjang, segitiga, sekreatif. Anak-anak muda, kita harus kreatif. Inovasi, kreatif, dan produktif. Nah, di sini ini juga pekerjaan temennya Bapak Joni. Jadi sudah banyak bibit-bibit yang tumbuh. Ini seperti ini lamtoro. Terus mungkin ini bibit-bibit rumput lagi. Jadi kalau misalkan Bapak Joni pindah, nanti rumput yang sini tumbuh, pindah ke sini, balik lagi. Jadi dia muter-muter di situ-situ aja. Nah, dan juga karena di sini di bawah tanahnya mungkin dulu mungkin banyak plastik. Sekarang Bapak Joni menggali-gali, jadi plastiknya keluar semua. Nah, kalau ya ini contohnya, kita bisa ambil, kumpulin. Jadi kita tidak perlu lagi mencari di bawah tanah, ceker-ceker, karena udah ada temannya Bapak Joni. Oke. Nah, Tanah menjadi seperti ini karena nih ada kotoran ayamnya. Tinggal ini jadi humus. perbedaannya. Ya. Nah, setelah itu kalau misalkan ini kita harus kasihkan daun kering lagi. Jadi supaya kotoran ayamnya tidak bau. Tanah hasil traktor ayam dan yang tidak. Ini lahan sama-sama berpasir, menjadi beda. Ya. Nah, dan juga kita bisa taruh karbon untuk mengurangi. Ini contoh memulsa yang kemarin ya. Ya. Daun kering. Karena ini dia bisa meredam bau dari kotoran ayam. Jadi kita bisa taruhin. Jadi kalau misalkan sudah tercium bau kandang ayam, langsung aja kasih daun kering supaya tidak berbau. Jadi tetangga tidak protes, Anda happy. Tetangga happy, Anda happy, ayam happy, makan ayam geprek. Simple. Mungkin ada yang mau ditanyakan, berapa hari si teman Bapak Joni membersihkan rumput-rumput ini, masa bekerjanya ya? Untuk bisa digeser lagi mungkin? Ya. Bapak Radika Aliman, Bro ya. bro, Saya kira yang ya. berapa hari proses teman Bapak Joni bisa dipindahkan dari tempat ini ke tempat lain? Jadi kita tergantung. Kalau misalkan teman Bapak Joni sudah menghabiskan semua rumput di sini, rumputnya sudah habis, berarti mereka butuh tempat baru lagi. Jadi kita carikan lagi tempat yang hijau, banyak rumputnya, kita taruh di sana. Ketika di sana habis, mungkin di sini sudah tumbuh rumput, balik lagi. Jadi dia beregulasi putar. Ya mungkin ini kemarin kita baru pindah, mungkin sekitar 1 minggu yang lalu. Kalau rumputnya jarang-jarang, mungkin 1 minggu bisa langsung dipindah. Dalam 1 minggu selain membersihkan rumput juga bisa memberikan menggemburkan tanah. Dan ini juga kalau misalkan di perkotaan kita langsung bisa tanamin. Kita bisa langsung tanamin karena dia sudah ada pupuk dari teman Bapak Joni Dan sudah gembur. Kalau misalkan mau di ini lagi, ditambah perkaya lagi, tinggal dicampur daun kering, daun basah, bisa jadi layer garden bed. Mungkin di episode berikutnya kita akan membahas lapisan kebun. Ini
adalah mulsa organik, Ya. yang mana dia berfungsi juga sebagai supplier Ya. bahan organik. Bahan dalam- organik di sini. Nah, ini yang dijelaskan Bapak Ragil, Bro Ragil kemarin di video sebelumnya. Terus apalagi ya? Sudah mungkin ya. Mungkin Untuk episode Cukup traktor sekian ya. quick ayam Traktor. ini sudah dulu ya. quick chicken ya. Quick chicken sudah dulu kayaknya ya. Udah terlalu ini. Oke. Terima kasih sahabat Sampai jumpa. di luar sana. Terima kasih Bapak Bro Ragil. Udah ini Untuk Bapak Joni tidak bisa ikut ikut untuk lagi karena dia ada urusan ada urusan untuk membajak. membajak lagi. Dia memang sukanya bekerja. Dia Jam nggak terbangnya suka- tinggi. Iya, jam Bapak terbangnya tinggi sudah. Dia nggak mau yang seperti ini, nggak mau. Jadi biarkan Bapak Joni dengan hobinya hobinya dia sendiri, kita dengan hobi kita sendiri ya. Oke. Terima kasih Bro Ragil. Terima kasih bro-bro tani muda di luar sana, tamu. Oke. Bye bye.